Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Yang yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak dan Ibu Dekan, Kaprodi, dosen, serta tenaga kependidikan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pada hari ini, Senin 24 Maret tahun 2025, kita meneruskan kegiatan tausiah dan tadarus di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah melalui media Zoom yang diselenggarakan oleh Direktorat Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita awali kegiatan ini dengan tadarus yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Nasyuddin SPD. Kami himbau kepada Bapak Ibu untuk bersiap karena materi telah bergabung dengan kita di ruangan. Kepada Ustadz Nasyuddin, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami hormati, dan semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua. Pada siang hari ini, Allah masih senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam kegiatan Tadarus Ramadan, yang insya Allah pada kesempatan siang hari ini, kita akan belajar hukum dasar tajwid yang berfokus pada ikhfa hakiki. Sebelum itu, marilah kita luruskan niat-niat kita semua, yang insya Allah dengan meluruskan niat hanya karena Allah, Allah akan memberikan kepada kita segala bentuk kemudahan-kemudahannya. Marilah kita buka dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ifa hakiki adalah membunyikan bacaan atau lafal dengan disamarkan, seakan-akan mau masuk ke huruf setelahnya dengan didengungkan. Berbeda dengan hukum sebelumnya yang sudah pernah kita pelajari, idgham bi gunnah. Jika idgham bi gunnah adalah memasukkan huruf setelahnya dengan mendengung, maka ifa hakiki adalah menyamarkan bacaan huruf setelahnya dengan didengungkan. Maka kaidahnya adalah apabila kita mendapati huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf. 15 huruf ini tentunya adalah huruf-huruf selain dari huruf idhar halki. Hamzah, ha, kha, ain, goin, ha. Tentunya huruf selain dari idgham bi gunnah. Ya, nun, mim, waw. Selain dari huruf idgham bila gunnah, lam, ra. Dan selain huruf iklab, yaitu ba. Maka selain dari huruf-huruf 4 hukum tersebut, maka jatuhnya adalah ke hukum ikhfa hakiki. Mulai dari huruf ta, tha, jim, dal, dha, zain, sin, shin, sod, dot, ta, za, fa, qaf, kaf. Maka cara membacanya adalah dengan menyamarkan huruf setelahnya, dengan mendengung, seakan-akan mau masuk ke huruf setelahnya. Langsung saja kita masuk ke latihan hukum bacaannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa mizajuhu min tasnim. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Wa mizajuhu min tasnim. Di sini ada kaidah if'ah hakiki, yaitu ada nun sukun bertemu dengan ta. Jadi membacanya adalah mau masuk ke huruf ta. Min tasnim didengungkan, min tasnim seakan-akan nunnya mau masuk ke huruf taknya. Kemudian contoh di bawah. Fima anta min zikraha. Bersama-sama satu dua tiga. Fima anta min zikraha. Di sini ada kaidah nun sukun lagi bertemu dengan ta. Anta didengungkan samar-samar ke huruf taknya. Min min zikraha. Nun sukun ketemu huruf zal. Contoh selanjutnya. Nah, ini ayat yang cukup insya Allah masyhur, kita hafal semuanya. Wa wada'na 'anka wizrak. Bersama-sama satu dua tiga. Wa wada'na 'anka wizrak. Di sini ada kaidah nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Anka, anka, samar-samar ke huruf kafnya, tapi harus tetap didengungkan dengan sempurna. Jangan wa wada'na anka wizrak. Jangan dibaca pendek namun harus dibaca mendengung. Anka. Contoh di bawahnya. Alladzi anqadha dhahrak. Bersama-sama satu dua tiga. Alladzi anqadha dhahrak. Di sini ada kaidah nun sukun bertemu dengan qaf. Angqah seakan-akan seperti eng. Angqah bukan anqah tapi angqah. Jatuhnya ke kaidah hukum ifa hakiki. Contoh setelahnya. Contoh selanjutnya di sini innahu kana zaluman jahula. Bersama-sama satu dua tiga. Innahu kana zaluman jahula. Di sini ada kaidah tanwin. Nah, di sini ada huruf mim berharokat fathatain bertemu dengan jim. Zaluman jahula. Contoh di bawahnya. Innaka antal azizul hakim. Bersama-sama satu dua tiga. Innaka antal azizul hakim. Nun sukun bertemu dengan huruf ta. Anta paling banyak bertemu dengan huruf ta. Kemudian di sini contoh selanjutnya. Wa kuntum azwajan thalathah. Bersama-sama satu dua tiga. Wa kuntum azwajan thalathah. Di sini kaidah ada lagi nun sukun bertemu tak lagi. Wa kuntum. Di sini ada lagi kaidah juga. Ada fathatain. Jim berharakat fathatain bertemu dengan tha. Azwajan thalathah. Seakan-akan mulut ini mau mengucapkan huruf tha. Azwajan thalathah. Dibacanya mendengung dan samar-samar ke huruf tha-nya. Di bawahnya lagi. Inna ansha'nahunna insya'a. Bersama-sama satu dua tiga.
Inna ansha'nahunna insya'a. Di sini ada nun sukun bertemu dengan shin. Ansya, ansya, ansha'nahunna insya'a. Oke, kita lanjut ke contoh yang terakhir. Innahu laqawlu rasulin karim. Bersama-sama satu, dua, tiga. Innahu laqawlu rasulin karim. Di sini ada huruf lam berharokat dengan kasratain bertemu dengan kaf. Tanwin bertemu dengan kaf. Rasuling, Rasuling Karim. Contoh di bawahnya. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Bersama-sama satu, dua, tiga. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Di sini ada nun sukun ketemu kaf. Fa in kana. Di sini ada dhammatain, huruf dal berharakat dhammatain bertemu dengan fa. Kaidun fakidun. Kaidun fakidun. Ya, demikian untuk ifa hakiki. Jadi ifa hakiki adalah salah satu bagian dari hukum nun sukun tanwin, yang mana kita sudah hatam mempelajari hukum nun sukun tanwin, mulai dari idhar halki, nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, ha, kha, ain, goin, ha, yang mana harus dibaca jelas. Kemudian ada hukum bacaan idgham bi gunnah, di mana nun sukun bertemu dengan ya, nun, mim, waw. Maka cara membacanya adalah masuk ke huruf setelahnya dengan didengungkan. Dan yang ketiga adalah idgham bila gunnah, yang mana memasukkan ke huruf setelahnya tanpa mendengung. Nun sukun tanwin bertemu dengan lam dan ro. Dan yang keempat adalah iqlab, nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba dengan membalikan ke huruf mim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga kita senantiasa dekat dengan Al-Quran. Meskipun dalam waktu dekat Ramadan sudah meninggalkan kita, kita tetap setia berinteraksi dengan Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Nasihuddin atas penjelasannya. Semoga dengan penjelasan beliau senantiasa menjadikan kita untuk terus istiqomah dalam membaca dan mempelajari Al-Quran beserta maknanya. Lalu selanjutnya akan dimulai tausiah selama kurang lebih 15 menit yang bertemakan sholat jenazah menurut Himpunan Putusan Tarjih, yang khususnya pada kali ini akan membahas beberapa masalah ikhtilafnya. Sholat jenazah sendiri adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan seorang muslim atau muslimah yang telah meninggal dunia, baik dia laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak-anak. Sholat jenazah hukumnya wajib kifayah, yakni kewajiban yang pelaksanaannya dapat tercukupi manakala telah ditunaikan oleh sebagian kaum muslimin. Namun, jika tidak ada yang melaksanakannya, maka seluruh kaum muslimin berdosa karenanya. Nah, pada tausiah kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Suito yang sudah bergabung dengan kita. Kepada Ustadz Suito kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, alhamdulillah bahwa pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian bulan Ramadan kita, tadarus dan tausiah kita yang sudah dimulai sejak beberapa pekan yang lalu. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian, sebagaimana telah disebutkan tadi bahwa sholat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Dari mana dapat dikatakan bahwa sholat jenazah hukumnya fardu kifayah? Ini didasarkan pada salah satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sebagaimana kita bisa menemukannya dalam kitab Sahih Bukhari yang salah satu cetakan itu pada nomor 2131, karena bisa jadi percetakan yang lain bisa menggunakan nomor yang berbeda. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa pada suatu saat ya, Rasulullah itu di di apa itu dikirimi, didatangi eh, orang-orang sambil membawa jenazah. Kemudian Rasulullah diminta, ya, dimohon untuk memberikan atau untuk mensolatkannya. Setelah itu Rasulullah menyatakan kemudian menyolatkannya. Setelah Rasulullah bertanya, apakah si jenazah ini pada waktu hidupnya mempunyai hutang? Kemudian ketika dijawab oleh orang-orang di situ bahwa jenazah tidak mempunyai hutang, kemudian Rasulullah mau mensolatkan. Tetapi setelah itu didatangkan pula jenazah yang dimintakan kepada Rasulullah juga untuk mensolatkannya. Rasulullah juga bertanya pula, apakah si jenazah itu mempunyai hutang? Kemudian dijawab oleh masyarakat, para sahabat pada waktu itu bahwa benar si jenazah mempunyai hutang. Ketika diinfokan bahwa jenazah masih mempunyai hutang, Rasulullah menyatakan kepada para sahabat, "Sholatkanlah saudaramu ini." Dari situ bisa dipahami bahwa Rasulullah tidak mau mensolatkan jenazah yang tidak mempunyai, yang masih mempunyai tanggungan hutang. Hutang itu ternyata juga berpengaruh sejak pada masa itu, ya, yaitu Rasulullah nggak mau mensolati jenazah yang masih mempunyai tanggungan hutang. Dengan Rasulullah menyatakan para sahabat disuruh melaksanakan sholatnya, ini menunjukkan bahwa tidak semua orang dibebani, diwajibkan untuk melakukan sholat. Ya. Tetapi untuk jenazah tersebut, kemudian ada salah satu sahabat yang menyatakan bahwa dia akan menanggung hutang dari si mayit itu. Dengan begitu, kemudian Rasulullah mau mensolatkannya. Dengan hati seperti itu, bisa kita pahami bahwa melaksanakan sholat jenazah itu tidak harus semuanya. Artinya, boleh saja
ada orang-orang tertentu yang tidak melakukan sholat. Ya. Dengan begitu, maka tidak harus semuanya melakukan sholat. Ya. Berikutnya yang menjadi syarat untuk melakukan sholat, ya, itu adalah sebagaimana sholat-sholat biasa, yaitu harus memenuhi persyaratan suci dari hadas dan najis serta menutup aurat. Ya. Selain itu, ya, jenazah yang disolatkan itu dipersyaratkan harus sudah dimandikan dan dikafani. Berikutnya, orang yang melakukan sholat itu, jenazahnya ditaruh di arah kiblat dari orang yang melakukan sholat. Selanjutnya, kapan waktu diperbolehkannya melakukan sholat? Ya. Dalam hal ini, orang yang akan melakukan sholat jenazah itu diberi kebebasan waktu yang luas. Ya. Boleh dilakukan sholat jenazah itu pada siang hari, boleh pula dilakukan pada malam hari. Kecuali ada 3 waktu yang tidak boleh orang-orang Islam ya melakukan sholat jenazah, yaitu yang pertama ketika matahari sedang terbit sampai agak tinggi, kemudian yang kedua ketika matahari tepat berada di tengah-tengah di atas kita sampai agak condong ke barat. Kemudian yang ketiga yaitu pada waktu matahari hampir terbenam sampai betul-betul terbenam. 3 waktu itulah waktu-waktu dilarangnya orang Islam melaksanakan sholat jenazah. Adapun tempatnya itu bebas ya, apakah di mana saja itu asalkan di tempat yang layak untuk melaksanakan sholat itu diperbolehkan, termasuk di dalam masjid. Ya. Pernah pada suatu saat itu ada seorang yang meninggal dunia, kemudian ada yang minta merintah supaya jenazahnya itu dimasukkan ke masjid ya, untuk disolatkan di masjid. Ya. Tetapi ada juga satu orang yang mempertanyakan, ya, yang memperingatkan ya, mengapa jenazah itu disolatkan di masjid. Ya. Kemudian dikatakan bahwa Rasulullah juga pernah melakukan sholat di dalam masjid. Ya. Dengan Rasulullah pernah melakukan sholat di dalam masjid itu menunjukkan bahwa sholat jenazah boleh dilakukan di dalam masjid. Ya. Sehingga kalau ada orang yang melarang, ya itu sebenarnya tidak mendasar. Ya. Berikutnya tentang tata cara sholat, ya. Sebagaimana biasa, melakukan sholat mesti harus ya, ada niat, ya. Niat yang menurut orang-orang atau menurut himpunan putusan tarjih, ya, niat itu letaknya ada di dalam hati, ya. Tidak dilafatkan, termasuk sholat jenazah. Ini juga tidak perlu niatnya dilafatkan. Berikutnya, dalam melaksanakan sholat jenazah itu diu- diutamakan atau diharapkan dijadikan 3 shaf. Ya. Jadi jamaah sholat ya, itu dibagi menjadi 3 shaf. Ya. Tentu saja ini kalau memang memungkinkan ya, tetapi kalaulah tidak memungkinkan untuk dijadikan 3 shaf, ya tidak masalah ya.
Misalnya hanya jamaahnya hanya 5 orang ya, maka tidak mungkin bisa dijadikan 3 shaf ya. Karena kalau dijadikan 3 shaf ya, dua-dua, kemudian yang salah satu satu ya. Karena dalam satu shaf ya, itu nggak boleh hanya 1 orang ya, kecuali dalam kondisi darurat tentunya. Tuh. Jadi kalau memungkinkan itu dijadikan 3 shaf ya, karena ada salah satu hadis ya yang menyatakan ma min mu'minin yamutu fayusalli alaihi ummatun minal muslimina balagu ayyakunu salasata sufufin illa ghufira lahu. Jadi kalau ada jenazah mayat yang disolatkan dengan jumlah shaf yang 3, maka akan mendapatkan ampunan. Dengan begitu, maka ketika melaksanakan sholat jenazah, ya sebaiknya dilakukan menjadi 3 shaf ya. Tetapi kalau tidak memungkinkan ya tidak masalah ya. Misalnya kalau dijadikan 3 shaf nanti harus sangat panjang ya, maka tentu saja boleh dilakukan lebih dari 3 shaf ya. Tetapi juga tentu saja itu tergantung posisi atau tempat melaksanakan sholatnya. Kemudian posisi imam ketika melaksanakan sholat, mengimami sholat, itu dibedakan antara jenazah itu laki-laki dan jenazah perempuan. Kalau yang disolatkan itu jenazah laki-laki, maka posisi imam itu lurus dengan posisi kepala mayat. Ya. Tetapi kalau mayatnya itu wanita, maka posisi imam itu lurus dengan lambung si mayat. Ya. Hal itu memang dicontohkan oleh eh, sahabat ya yang melaksanakan sholat seperti itu. Ya. Kemudian ada peristiwanya itu ada jenazah jenazah yang laki-laki, kemudian dimintakan untuk disolati. Ya. Kemudian si imam itu lurus dengan kepala. Ya. Kemudian setelah selesai, kemudian ada lagi juga jenazah yang wanita itu dimintakan disolati, kemudian si imam lurus ya, lurus dengan lambung si mayat. Ya. Kemudian melihat kondisi sholat yang seperti itu, ada salah seorang sahabat yang bertanya, mengapa ketika melakukan sholat, posisi imam berbeda? Ya. Apakah memang begitu? Kemudian si imam menjelaskan bahwa memang begitulah posisi imam ketika melakukan sholat, ya, dibedakan antara jamaah, eh, antara mayat laki-laki dengan mayat perempuan. Kemudian juga perlu disampaikan bahwa sholat jenazah itu tanpa rukuk, tanpa sujud, dan tanpa duduk. Artinya hanya berdiri saja. Nah, hal itu sudah dilakukan sejak Rasulullah itu menerima info bahwa Najasyi itu wafat, ya. Kemudian Rasulullah mengajak umat Islam, para sahabat untuk melakukan sholat, ya. Kemudian
Rasulullah melakukannya dengan 4 kali takbir. Jadi dalam melakukan sholat jenazah itu tidak rukuk, tidak sujud, tidak duduk, melainkan berdiri saja dengan 4 kali takbir. Kemudian juga perlu disampaikan bahwa ketika bertakbir ya itu menurut putusan tarjih itu supaya jamaah itu mengangkat tangan. Itu menurut putusan tarjih ya. Meskipun bisa jadi di masyarakat Muhammadiyah itu ketika dilakukan sholat jenazah ada yang tidak mengangkat tangan ketika takbir. Tetapi berdasarkan putusan tarjih itu supaya mengangkat tangan. Meskipun yang tidak mengangkat tangan juga mempunyai dasar ya. Tetapi tarjih sudah menyatakan ketika takbir itu supaya mengangkat tangan. Kedudukan putusan tarjih itu di Muhammadiyah itu sudah cukup kuat ya. Putusan tarjih yang sudah dimuat di himpunan putusan tarjih itu adalah putusan munas tarjih yang sudah ditanfidkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Karena sudah ditanfidkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, maka kedudukannya sudah cukup kuat dan mengikat kepada para pimpinan Muhammadiyah dan tentu saja juga warga Muhammadiyah atau orang-orang yang setuju dengan Muhammadiyah. Jadi memang dalam hal ini ada perbedaan ketika melakukan takbir ya. Namun putusan tarjih menyatakan mengangkat tangan. Kemudian juga yang perlu juga disampaikan bahwa ada juga perbedaan dalam melaksanakan sholat jenazah ya. Menurut himpunan putusan tarjih, ketika takbir yang pertama itu kemudian diikuti dengan membaca Al-Fatihah dan membaca sholawat Nabi. Jadi bisa jadi ya ada orang lain yang melakukan sholat ya, itu ketika takbir pertama kemudian diikuti oleh Al-Fatihah saja tanpa mendoakan sholawat kepada Nabi. Tetapi putusan tarjih yang awal ya, kalau kita membaca HPT yang pertama itu disebutkan bahwa setelah takbir yang pertama itu yang dibaca Al-Fatihah dan sholawat ya. Karena di HPT ini untuk berikutnya itu nggak dijelaskan secara rinci ya. Setelah takbir pertama, kedua, dan seterusnya itu tidak dijelaskan secara rinci. Tetapi setelah takbir yang pertama itu dijelaskan bahwa yang dibaca adalah Al-Fatihah dan juga sholawat. Ya. Ini bisa dilihat ya dalam salah satu hadis ya dari Ibnul Jarudi ya. Inna sunnata fis sholati ala janazati ayyaqra'a bi fatihatil kitabi wa yusolliya ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallama summa yukhlisud du'a lil mayyiti
hatta yafrugha wala yaqra'a illa marrotan summa yusallima fi nafsih. Jadi berdasarkan hadis ini tidak ada rinciannya. Setelah takbir yang kedua itu doa mana yang dibaca, setelah takbir ketiga doa mana yang dibaca, itu tidak dijelaskan dalam HPT. Tapi berdasarkan hal-hal yang bisa kita ketahui, itu akhirnya juga ada yang menyatakan bahwa melaksanakan sholat jenazah itu tidak hanya satu macam itu, tetapi ada yang melaksanakannya dengan cara yang berbeda. Yang penting bahwa 4 kali takbir, kemudian setelah takbir yang pertama itu Al-Fatihah dan sholawat, ya. Sedangkan untuk takbir berikutnya itu tidak diuraikan secara rinci, namun umumnya itu doa-doanya sebagaimana yang disampaikan, diungkapkan dalam beberapa hadis, ya, itu bahwa setelah takbir yang kedua, ketiga, dan keempat itu ada doa-doa yang salah satu doa yang disebutkan antara lain Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya, itu merupakan doa yang disebutkan dalam himpunan putusan tarjih. Kemudian ya juga doa yang lain yaitu Allahumma gfir lihayina wa mayitina wa syahidina wa ghaibina wa soghirina wa kabirina dan seterusnya. Ya, itu juga doa-doa yang disebutkan dalam himpunan putusan tarjih. Ya. Kemudian juga ada doa yang lain, ya, untuk apabila ternyata yang meninggal itu masih anak-anak, doanya Allahumma j'alhu lana faraton wa salafan wa ajron. Itu kalau anak-anak. Kemudian sholat jenazah diakhiri, ya, dengan mengucapkan salam. Salam yang diucapkan dalam sholat jenazah itu disebutkan salam yang sempurna, artinya salam itu dilengkapi sampai wabarakatuh, baik yang ke kanan maupun yang ke kiri. Jadi disebutkan salamnya itu lengkap, ya. Kalau yang lain, ya, untuk sholat biasa masih ada info-info yang berbeda. Ya. Selain itu juga ternyata, ya, urutan sholatnya itu bisa bisa berbeda. Ya. Yang jelas, ya, kalau yang tadi itu setelah takbir pertama itu Al-Fatihah dan sholawat, ya, ada juga orang yang melakukan sholat jenazah setelah takbir yang pertama itu hanya membaca Al-Fatihah saja, sedangkan sholawat itu dibaca setelah takbir yang kedua. Sedangkan takbir yang ketiga dan keempat itu doa-doa yang lain yang kemudian diakhiri dengan salam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, bahwa di Muhammadiyah, HPT atau Himpunan Putusan Tarjih itu memang memberi peluang
kadang-kadang dalam hal mengamalkan ibadah termasuk sholat itu tidak hanya satu macam saja, tetapi juga ada peluang untuk berbeda. Sebagaimana sholat biasa, ya, sholat fardu, ya, itu kalau mengacu himpunan putusan tarjih yang pertama itu salam untuk mengakhiri sholat itu salamnya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan ke kiri. Tetapi ketika sudah dibukukan, sudah diedarkan yang jilid ketiga, ya, ya ini memang agak agak aneh, tetapi sebenarnya nggak aneh. Kalau HPT itu ada jilid 1 dan jilid 3. Jilid 2-nya nggak ada karena sesuatu hal belum bisa diterbitkan. Ya. Sehingga untuk jilid 3 itu memberikan info bahwa dalam melaksanakan sholat, mengakhiri salam, sholat wajib, ya, itu ada yang boleh menggunakan salam lengkap, ya, dan boleh juga menggunakan salam yang lain, alternatif lain yang sudah diperbolehkan oleh tarjih, yaitu mengucapkan salam tanpa lengkap, tanpa wa barakatuh, hanya sampai Assalamualaikum warahmatullah, baik ke kanan maupun ke kiri. Tapi ketika sholat jenazah itu disebutkan untuk melakukannya itu dengan membaca salam yang lengkap. Ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ya, ringkasannya sebagaimana yang saya sampaikan ini, ya, bahwa ada yang melakukan sebagaimana kolom yang saya sebutkan satu, yaitu ketika takbir yang pertama itu membaca Al-Fatihah, kemudian membaca sholawat, ya, kemudian takbir, kemudian membaca doa Allahumma gfir lahu dan seterusnya. Kemudian takbir lagi yang ketiga, kemudian baca Allahumma gfir li hayyina dan seterusnya. Kemudian langsung salam. Tetapi juga ada yang melakukan yang berbeda dengan yang pertama tadi, yaitu ketika takbir yang pertama itu hanya membaca Al-Fatihah saja, kemudian takbir yang kedua, kemudian membaca sholawat kepada Nabi, ya. Kemudian takbir lagi yang ketiga, membaca doa Allahumma gfir lahu dan seterusnya. Kemudian takbir yang keempat, membaca doa Allahumma gfir li hayyina dan seterusnya. Kemudian diakhiri dengan salam, ya. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian serta ibu-ibu semuanya, bahwa ini, ya, model pelaksanaan sholat jenazah ini itu sudah disahkan, ya, eh, dalam putusan tarjih, yaitu ketika dilaksanakan Munas Tarjih yang ke-26, ya, yang semula hanya satu macam, tetapi ketika Munas Tarjih yang ke-26 di Sumatera Barat, ya, itu juga diberi peluang untuk melakukan sholat jenazah itu dengan hanya Al-Fatihah pada takbir yang pertama. Ya. Dan ini meskipun berbeda, itu tidak dalam arti
bertentangan, ya. Tetapi di Muhammadiyah itu diistilahkan bahwa ibadah yang berbeda-beda itu bisa jadi sebagai tanawu, ya, variasi, ya. Artinya kalau itu merupakan variasi, boleh pilih, ya, mana yang dilaksanakan, ya. Banyak hal yang dalam ibadah itu ada tanawuknya, seperti eh, doa iftitah itu juga ada Allahumma ba'id, ya. Ada wajah tu wajhiyah dan seterusnya, juga ada Allahu Akbar kabirau dan seterusnya. Itu merupakan tanawuk yang boleh dipilih oleh warga Muhammadiyah maupun pimpinan Muhammadiyah atau orang-orang Islam yang lain. Jadi di sholat jenazah itu juga ada variasi yang seperti itu, ya. Jadi di Muhammadiyah itu, ya, tentang variasi-variasi ibadah itu sudah biasa terjadi, ya. Selama itu sudah direkom oleh putusan tarjih, itu bisa dilaksanakan, ya. Tetapi kalau yang belum ditanfidkan, ya, itu masih bisa jadi merupakan fatwa. Jadi produk dari majelis tarjih itu ada 3 macam. Yang pertama itu putusan tarjih, yang kemudian ketika sudah ditanfid oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, itu menjadi putusan Muhammadiyah yang mengikat dan wajib diikuti. Yang kedua itu fatwa tarjih. Fatwa itu merupakan hal yang belum mengikat, jadi boleh, ya, dilakukan dan juga boleh tidak dilakukan, ya. Untuk fatwa-fatwa tarjih ini biasanya di Muhammadiyah dimuat dalam Jawab Agama yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah, oleh penerbit Suara Muhammadiyah. Kemudian yang lebih bawah lagi itu ada wacana yang merupakan hasil pemikiran orang-orang Muhammadiyah dalam hal-hal yang tertentu dalam agama. Saya kira itu sementara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan, ya, itu bisa memberikan informasi, atau kalau ada yang masih perlu dibahas, ya, monggo disampaikan. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih atas penjelasannya Ustadz Suido. Untuk saat ini total ada 4 penanya yang insya Allah akan kami ambil. Total 2 pertanyaan. Yang pertama yakni, jika ada orang wafat sesudah asyar lalu dimandikan, dikafani dan akan disolati, namun sehubungan dengan adanya hadis tidak ada sholat sesudah sholat asar, lalu kapan sebaiknya melaksanakan sholat jenazahnya? Menurut Himpunan Putusan Tarjih, sholat jenazah bagi orang yang sudah dikafani sampai dimandikan, ya, meskipun itu sudah selesai orang-orang melakukan sholat asar, ya, itu tetap boleh dilakukan sholat, ya, karena larangan melakukan sholat setelah asar itu khusus, ya, khusus untuk sholat sholat sunnah biasa, sedangkan sholat jenazah itu sholat wajib yang ada sebab-sebab khususnya, maka diperbolehkan, ya, untuk menyelenggarakan, memandikan, mengkafani, dan mensolatkan jenazah, ya. Ini boleh, ya. Yang dilarang itu hanya ketika matahari terbit sampai agak tinggi, ketika matahari berada di tengah-tengah
di atas kita sampai agak condong. Kemudian ketika menjelang matahari terbenam sampai betul-betul terbenam. Maka ketika sudah selesai sholat asar pun ya, karena sholat jenazah itu sholat khusus yang ada sebabnya tersendiri, maka boleh dilakukan meskipun sudah selesai sholat asar ya. Yang dilarang itu kan untuk sholat sunnah misalnya itu. Begitu Bapak ya. Baik, terima kasih. Berlanjut ke pertanyaan yang kedua sekaligus terakhir, Ustadz. Eh, apakah hukum mengazani jenazah saat di liang kubur? Kalau di Muhammadiyah ya itu aturannya ketika memakamkan jenazah itu tidak diazani ketika ah, dimasukkan ke dalam kubur ya. Tetapi yang disarankan di Muhammadiyah itu adalah setelah selesai pemakaman itu kemudian mendoakan jenazah ya. Jadi di Muhammadiyah tidak ada yang namanya ketika dimakamkan itu kemudian diadzani itu enggak ada ya. Karena menurut Muhammadiyah adzan itu kan untuk memanggil sholat ya. Sedangkan jenazah itu enggak mungkin bisa melakukan sholat ya. Tapi syariatnya yang menurut yang dipahami oleh Muhammadiyah itu enggak perlu diadzani ya. Tetapi di Muhammadiyah itu ada wawasan toleransi meskipun di Muhammadiyah ada aturan tertentu ya. Itu kalau ada orang lain yang melakukan sesuatu hal ya, Muhammadiyah tidak menyalahkan ya. Jadi Muhammadiyah mempunyai wawasan toleransi ya. Tetapi di Muhammadiyah yang diamalkan adalah yang merupakan uh, info atau yang ada dasarnya yang paling kuat ya ketika hal itu diputuskan. Tetapi bisa jadi setelah itu uh, hal-hal yang sudah diputuskan di Muhammadiyah memungkinkan untuk diadakan revisi ya. Ya, contohnya yang jelas itu ketika dulu ya itu uh, fotonya Ahmad Dahlan itu nggak boleh dipasang di lembaga pendidikan, tetapi kemudian akhirnya diadakan perubahan. Akhirnya masang foto Ahmad Dahlan itu diperbolehkan karena diperlukan. Begitu barangkali Bapak bahwa mengazani di makam ya itu di Muhammadiyah itu tidak disarankan. Mungkin kalau yang lain nggak masalah ya, tetapi di Muhammadiyah tidak dilakukan seperti itu. Saya kira cukup begitu. Ya, baik ya. Ya, Saya baik. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ustadz Suwito kami sampaikan atas penjelasannya. Alhamdulillah sudah panjang lebar dan kami yakin sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh audiens. Semoga bisa membawa pencerahan bagi aktivitas ibadah kita khususnya pada aspek sholat jenazah. Amin, amin ya rabbal alamin. Perlu kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk wajib mengisi presensi kehadiran pada kolom chat Zoom yang sudah dikirim. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber. Terima kasih juga saya sampaikan kepada audiens yang telah menyempatkan hadir dalam kajian dan tadarus Ramadan pada hari ini. Saya moderator, pamit undur diri. Barangkali ada salah kata atau tutur kata dan perbuatan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.